Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Coba yang batuk pilek tunjukkan identitasnya. Yang batuk pilek angkat tangan. Batuk atau pilek? Banyak. Agak pilek, Masya Allah. Sedikit. Itu berarti angka pileknya berapa itu? Berangkat sehat ya. Di penghujung safar kita banyak di antara jamaah yang sakit. Yang batuk pilek tadi cukup banyak. Masya Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami. Dan jadikan sakit itu sebagai kafarah untuk penebus kesalahan-kesalahan kita. Kita diajarkan bahwa yang dicatat oleh Allah dari amal yang kita kerjakan itu tidak hanya amalan, tapi juga termasuk dampak dari amalan itu. Dampak dari amalan itu kayak apa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan makhluk yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat, kami tulis apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, berikut athar, pengaruh dari amal tersebut. Ini kalau di buku umur yang kedua ada di halaman 1. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami catat fi imamin mubin, di imam yang jelas. Yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa yang dicatat oleh Allah Ta'ala dari amal hambanya tidak hanya amal, tapi juga berikut pengaruh dari amal. Apa makna pengaruh dari amal? Dalam tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir disebutkan ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan athar tersebut adalah jejak langkah kaki seorang hamba ketika melakukan ketaatan. Sehingga pada saat Bapak Ibu beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, berapa langkah kaki yang Anda lakukan? Di Masjidil Haram lebih banyak, Pak ya? Diusir ke sana, diusir lagi ke sana, morak-marik. Sehingga mungkin setengah jam gak cukup untuk bisa mendapatkan tempat sholat. Apalagi kalau kita sudah terlambat. Mau buat sholat, misalnya menggunakan tempat sholat di jalan, diusir, tidak boleh, harus pindah ke sana, pindah ke sana. Di sana ditutup jalannya, Masya Allah. Tapi itu semuanya Allah jadikan sebagai amal saleh bagi sang hamba. Kaki kanan menambah pahala, kaki kiri menghapus dosa. Di zaman Nabi SAW ada sebuah perkampungan yang dihuni oleh Bani Salimah. Bani Salimah ini tinggalnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan bahwa perkampungan Bani Salimah itu yang sekarang ditempati Masjid Qiblatain yang dikunjungi oleh para jamaah. Kalau kemarin Bapak Ibu pada saat City Tour Madinah lihat ada banyak bis-bis dan biasanya penumpangnya dari India, Pakistan, Bangladesh yang berhenti itu.
Itulah Masjid Qiblatain. Lalu mereka berpikir, kita terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Sehingga kalau mau Jumatan, mau sholat jamaah ke Masjid Nabawi diimami oleh Nabi SAW harus menempuh perjalanan yang jauh. Lalu mereka melihat di dekat Masjid Nabawi itu ada tanah Khalat al-Biqa, ada sebuah tanah yang kosong. Maka mereka merencanakan untuk eksodus, bedol desa. Pindah kampung dari kampung Bani Salimah yang mereka tinggali, mau pindah ke daerah dekat dengan Masjid Nabawi. Berita ini pun sampai kepada Nabi SAW. Lalu beliau menasihatkan kepada Bani Salimah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, jauhnya rumah kalian, jauhnya kampung halaman kalian akan menjadi catatan untuk athar. Athar yang dimaksud di sini adalah jejak langkah kaki kalian. Makanya hotelnya makin jauh itu berarti pahalanya makin banyak atau makin dikit, Pak? Makin banyak ya, makin banyak. Sehingga kenapa umroh bareng ANB tidak milih hotel depan Masjidil Haram yang mungkin kepleset sudah sampai pelataran ya. Tapi kita pilih hotel yang agak jauh biar jamaah punya kesempatan sesekali waktu Anda jalan jauh untuk bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Kira-kira hotel kita jauh nggak, Pak? Hah? Jauh banget. Dekat, biasa aja. Yang sudah biasa jalan jauh, salah satu di antara jamaah kita itu ada ibu-ibu ya, yang beliau punya aktivitas dagang di pasar. Itu kadang jalan kaki dari rumahnya sampai pasar jaraknya 3 kilo. Jalan kaki, dan beliau ikut dalam rombongan umroh kita ini. Masya Allah. Sehingga pada waktu saya tanya, kuat gak jalan? Oh udah biasa. Untuk jarak sekian udah biasa. Baik. Ini makna yang pertama, bahwa setiap kelelahan dan keletihan jejak langkah kaki yang ditempuh oleh seorang hamba pada waktu dia melakukan ibadah dan melakukan ketaatan, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Mungkin ada di antara jamaah yang tawafnya dapat di rooftop. Jauh banget Pak Ustadz itu. Iya, sekali putaran bisa 700 ya. Sekali putaran 700 meter. Berarti Anda 7 kali putaran berapa? Kurang lebih 4,9 ya, 5 kilo. 7 kali putaran, 5 kilo. Dan itu akan semakin menambah nilai pahala yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki yang kita gunakan untuk ketaatan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Yang kedua, makna dari athar terhadap amal adalah dampak dari amal tersebut. Sehingga bisa jadi ada orang yang berbuat ketaatan dan ternyata ketaatan itu memberikan dampak baik bagi yang lain. Misalnya, dengan ketaatan ini ada sebagian di antara jamaah yang mulai tercerahkan. Oh, ternyata penting ya yang selama ini saya tinggalkan. Kajian itu penting. Oh, ternyata selama ini yang mungkin saya sia-siakan, majelis ilmu itu penting. Ada sebagian di antara jamaah yang belum terbiasa dengan majelis ilmu, belum terbiasa dengan kajian, belum terbiasa dengan suasana ibadah, belum terbiasa dengan sholat jamaah. Begitu dia melaksanakan ibadah umroh, mulai muncul semangat untuk melakukan itu dan terbawa sampai tanah air. Athar tadi tidak hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat athar tersebut. Atau misalnya dalam satu kamar mungkin campur antara jamaah yang rajin dengan jamaah yang rajin. Yang satu rajin ke masjid, yang satu rajin tidur. Tapi jamaah yang rajin ke masjid, jamaah yang rajin ibadah memberikan pengaruh baik kepada jamaah yang rajin tidur. Akhirnya termotivasi bagi dia. Malu, maksud yang lain sudah berangkat ke masjid, saya masih kemulan selimut.
Dia ikut bangun. Awalnya mungkin latar belakangnya karena malu, karena nggak enak dengan tetangga satu kamar. Akhirnya dia ikutan. Saat dia ikutan, dia jadi bisa menikmati kegiatan ibadah dan ketaatan. Karena pengaruh siapa? Pengaruh temunya yang rajin. Dan demikian seterusnya. Maka yang memberi pengaruh ini akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi pionir dalam kebaikan. Beliau SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Di buku silahkan dibuka halaman 3 hadisnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memprakarsai sunnah yang baik dalam Islam, fa'umila biha ba'da, lalu diikuti oleh orang lain setelahnya, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dicatat untuknya seperti pahala orang yang melakukannya, wala yanqusu min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ada misalnya di antara jamaah yang ngajak temannya, ayo ikut umroh di sini saja. Insya Allah pembimbingnya asatidzah yang mengajarkan tentang praktek ibadah sesuai sunnah. Kan ada banyak pilihan ya. Travel A, travel B, sampai travel Z. Travel alpha, travel beta, banyak sekali. Ada banyak pilihan ketika orang mau melakukan keberangkatan ibadah umroh. Karena pengaruh temannya, dia ditaruh di pilihan yang mungkin pembimbingnya berusaha untuk komitmen sesuai sunnah. Dalam kegiatan itu yang bersangkutan mendapatkan pengaruh baik. Maka insya Allah orang yang tadi merekomendasikan untuk memilih guru yang baik, atau memilih tempat perjalanan yang baik, teman-teman safar yang baik, dia turut mendapatkan fee-nya. Dapat fee nggak Pak? Dapat pahala. Dia turut mendapatkan pahala. Demikianlah makna dari memprakarsai kegiatan kebaikan dalam agama. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang memprakarsai kebiasaan yang buruk dalam agama, fa umila biha ba'da, lalu dikerjakan oleh orang lain setelahnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka dia akan dicatat mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. La yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Sehingga yang ngajak jelek, yang mempengaruhi orang untuk berbuat buruk, dia mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut berikut setiap orang yang mengikutinya. Ada banyak sekali misalnya dalam sebuah keluarga. Pak Ustadz, suami saya itu jarang sholat. Kalau sholat ya pernah tapi bolong-bolong. Tapi istrinya rajin ngaji. Dan dengan sabar sang istri memberikan pengaruh baik bagi suaminya. Sampai akhirnya sang suami ini ikut atau turut mendapatkan hidayah. Lalu rajin ikut kajian. Sehingga yang awalnya jarang sholat, sekarang sang suami ini jadi rajin sholat jamaah. Gimana Pak kalau kayak gini Pak? Pada saat sang suami ini sholat jamaah, walaupun istri sholatnya di rumah, maka sang istri turut mendapatkan pahala dari kegiatan sholat jamaah yang dilakukan oleh suaminya. Dengan sebab apa? Karena istrinya lah yang pertama kali memicu, menjadi trigger bagi suaminya untuk sholat jamaah. Mah, saya sholat dulu ya. Ya silakan Pak, saya tak tidur dulu. Walaupun yang ibunya tidur di rumah, bapaknya berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, dia sudah mendapatkan pahala. Sebab ini suami berangkat sholat jamaah berkat pengaruh siapa? Istrinya. Dan sebaliknya. Dan banyak sekali seperti itu. Teman-teman kajian salah satu keluarga karena pengaruh suami atau pengaruh istri. Makanya mungkin ada sebagian yang merasa berat ketika punya pasangan tapi tidak satu frekuensi.
Istri saya belum ngaji Pak Ustadz. Suami saya belum ngaji. Suami saya belum suka untuk hadir ke masjid sholat jamaah. Istri saya belum begitu senang untuk hadir dalam kegiatan pengajian. Anda ketika berusaha untuk mempengaruhi dia setahap demi setahap, menemani dengan baik sampai akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka yang bersangkutan akan terus mendapatkan pahala sesuai dengan ketaatan yang dilakukan oleh pasangannya. Selanjutnya, oleh sebab itulah Nabi SAW dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai manusia yang pahalanya tidak pernah putus. Rasulullah SAW dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia yang mendapatkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah putus. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Para ulama menafsirkan seperti keterangan dalam kitab tafsir As-Sa'di, ghaira mamnun ay ghaira maqtu'in bal huwa daimun mustamir. Yang dimaksud di sini adalah pahala yang tidak pernah putus, namun pahala yang terus mengalir. Wa dzalika lima aslafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal a'malis salihah wal akhlaqil karimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang pertama kali mengawali amal saleh dan akhlak yang mulia. Sehingga umat-umat setelahnya mereka meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Nanti yang ngantuk boleh jawab. Apa hukumnya menghadiahkan pahala Al-Fatihah untuk Nabi SAW? Jadi misalnya dalam sebuah acara orang memimpin, kemudian dia mengatakan ila hadratil Mustafa Al-Baqarah. Kita hadiahkan untuk Nabi SAW bacaan surat Al-Baqarah. 2,5 jam belum selesai. Seperti itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak perlu, karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan pahala secara otomatis dari amalan para umat beliau SAW. Di sini ada keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Attar. Ibnul Attar ini salah satu muridnya Imam An-Nawawi, dan beliau yang sering didiktekan oleh An-Nawawi untuk nulis fatwa-fatwa An-Nawawi atau karya-karya An-Nawawi. Imam An-Nawawi penulis kitab apa? Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak kenal. Murid Ibnul Attar ini, salah satu murid dekatnya Imam An-Nawawi, pernah ditanya oleh seseorang, hal tajuzu qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi atharun? Bolehkah membaca Al-Quran lalu menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hal fihi atharun, ada enggak dalil yang menyebutkan tentang ini? Lalu jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Attar, amma qiraatul Qur'anil aziz famin afdalil qurubat. Membaca Al-Quran termasuk salah satu di antara amalan yang sangat afdal. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Sementara menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukil dari orang yang status keterangannya sahih. Mimman yu'taddu bihi, dari orang yang status keterangannya bisa diterima. Bal yambaghi ayyumna'a minhu, bahkan sebaiknya dilarang. Kenapa? Lianna thawabat tilawah hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam, karena pahala bacaan Al-Quran itu sudah otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi, dan semua amalan umatnya itu ada dalam timbangan amal soleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau yang pertama kali mengajarkan. Nah, ada orang yang punya ilustrasi kayak gini, Pak.
Nggak kayak gitu Pak cara mikirnya. Terus cara mikirnya gimana? Jadi amalan Nabi SAW itu ditampung di sebuah tandon. Ada sebuah tandon besar yang menampung amalan beliau. Nah, pada saat kita menghadiahkan pahala untuk Nabi SAW, itu sama dengan mengisi tandon tadi. Gitu Pak ya. Ketika tandon ini terus diisi, maka lama-lama akan luber. Ketika luber, kita yang kejatuhan luberannya. Kita yang kejatuhan luberannya. Baik, ilustrasi seperti ini bisa diterima nggak? Bisa diterima nggak? Kenapa nggak bisa? Tandonya terbatas. Loh, dari mana kamu tahu kalau tandonya Nabi SAW kok luber? Kalau ada pemahaman tandon itu luber, berarti ada amal beliau yang hilang. Padahal dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala dari orang yang telah berbuat baik. Itu tidak hanya satu ayat, di beberapa ayat. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang beriman. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Jadi amalan hamba tidak mungkin hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Maka kalau ada model ilustrasi kayak tadi ya, ketika tandon itu diisi penuh terus luber, berarti ini sama dengan menyatakan ada amal Nabi SAW yang hilang. Terus yang benar gimana Pak? Ya nggak ada ceritanya amal hilang itu. Kalau ada amal hilang itu berarti Allah berbuat dolim kepada sang hamba. Loh, di mana yang seharusnya saya dapat pahala kok nggak ada? Yang seharusnya saya mendapatkan balasan kok tidak dikasih? Oh, balasanmu hilang, luber, nggak ada ceritanya demikian. Baik, oleh karena itu jamaah, teruslah berbuat baik. Allah tidak perintahkan kita untuk ngitung amal kita, tapi Allah sendiri yang menghitungnya, Allah yang mengumpulkannya, dan nanti kita menerima pahalanya. Sebagai ilustrasi sederhana, kalau Anda misalnya kerja di sebuah perusahaan, wahai si A, kamu ngantuk? Tidak Pak Ustadz. Kalau begitu amalmu diterima. Baik, fokus sebentar ya. Wahai si A, silakan kamu bekerja. Basic salarymu, gaji dasar kamu 1 juta. Ya? Dan nanti kalau kau lapor dari setiap kerja yang kau lakukan, dari mulai jam 8 sampai jam 5, kau laporkan, maka setiap laporan nanti dapat bonus. Ya? Kira-kira apa yang terjadi Pak? Ketika Anda kerja, Anda akan sibuk nyatet laporan. Kerja apa dicatat, kerja apa dicatat, kerja apa dicatat. Anda akan sibuk nyatet laporan. Mungkin nggak ada yang kececer Pak? Mungkin? Sangat mungkin. Sehingga kalau kita disuruh untuk melaporkan kerjaan kita sendiri, mungkin akan ada banyak yang kececer. Dan kemudian kita diwajibkan, kalau nggak jujur, ketahuan, maka akan dihapuskan semuanya. Kita nggak berani untuk nambah-nambahi. Tapi yang mungkin bisa jadi dalam laporan amal itu masih banyak amal yang belum Anda tuliskan, kececer. Masya Allah. Dalam amalan yang kita lakukan untuk kegiatan agama, Allah tidak perintahkan kita untuk nyatet amalan kita sendiri. Andaikan kita disuruh seperti itu, kita nggak sanggup. Masya Allah. Bapak, ya, usia berapa Pak? Kok usia lupa gitu? 37. Mulai beramal usia berapa? Anggaplah misalnya dihitung dari usia 15. Bisa nggak Bapak nyatet ke belakang? Tulis amalan Bapak selama 17 tahun. Nggak sanggup? Banyak yang hilang atau banyak yang lupa?
dua-duanya. Kita nggak bakalan sanggup. Jangankan 15 tahun ke belakang. Disuruh nulis, coba Bapak tuliskan amalan Bapak kemarin. Dikasih 1 lembar kertas. Tulis amalmu kemarin. Mungkin banyak yang kecacar. Allah tidak nyuruh kita untuk nulis amal. Allah tidak nyuruh kita untuk mencatat amal kita. Tapi yang Allah perintahkan, perbanyak beramal. Ayo beramal sebanyak mungkin. Allah yang mencatatnya. Yang kedua, Allah yang menjaga catatan itu. Makanya di antara nama malaikat pencatat amal adalah Kitabayal Hafizun. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang membawa 99 buku catatan amal. Malaikat pencatat amal itu disebut sebagai pencatat yang sekaligus menjaga. Dia punya sifat dalam Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah, Raqibun Atid. Raqib artinya selalu mengawasi. Atidun artinya tidak pernah absen, selalu hadir. Sehingga gak ada ceritanya malaikat pencatat amal hilang sejenak. Gak ada. Digantikan yang lain juga enggak. Karena selalu mengawasi dan tidak pernah absen. Allah menjaganya. Lalu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkannya. Mengembangkan jadi lebih banyak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sepanjang sang hamba ini tidak melakukan pembatal amal tersebut. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zaid Susanto tentang perbuatan yang bisa membatalkan amal. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan amal itu kepada hambanya di waktu, di saat mereka sangat membutuhkannya. Demikianlah kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ada 4 hal berkaitan dengan bagaimana cara Allah menjaga amal hamba. Pertama, Allah tidak perintahkan hamba untuk mencatat amalnya, tapi mereka diperintahkan untuk memperbanyak amal. Sudah ada petugas sendiri yang nyatat. Yang kedua, catatan itu tidak pernah hilang. Karena malaikat yang mencatat, dia tidak pernah absen dan selalu mengawasi. Hal kecil besar semuanya dimasukkan. Yang ketiga, dikembangkan oleh Allah. Yang keempat, diberikan oleh Allah di waktu yang di saat hamba membutuhkannya. Waktu yang tepat itulah ketika di yaumil qiyamah. Baik. Sehingga dalam kurun waktu yang demikian panjang, yang kita nggak bisa ngitung, tapi amal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu peluang yang mungkin perlu untuk kita cari, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan amal tambahan walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan itulah definisi umur yang kedua. Umur di mana kita bisa mendapatkan tambahan pahala meskipun kita sudah tidak bisa lagi beramal. Contohnya apa saja, Pak? Di buku umur kedua saya sebutkan ada 10 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Karena banyak dan Anda sudah ngantuk, maka saya bacakan satu saja. Anda sudah ngantuk belum? Yang satu ngantuk, yang satu kipas-kipas, panasan. Ini AC-nya nggak fungsi? Fungsi? Dingin? Oh, yang sini dingin. Bayarnya lebih mahal yang sini. Saya sebutkan satu saja, yaitu berkaitan dengan masalah wakaf. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Salah satunya apa? Sedekah jariyah. Coba tiga yang disebutkan ini apa saja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Baik, kita fokus di sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? Sedekah jariyah maknanya adalah wakaf. Sedekah jariyah maknanya adalah wakaf. Sebagaimana keterangan An-Nawawi
dan juga yang pernah disampaikan oleh Ar-Rafi'i dan beberapa ulama yang lainnya, makna sedekah jariyah adalah wakaf. Bahkan kata Ar-Rafi'i, karena untuk selain yang jariyah, untuk selain wakaf, statusnya bukan sedekah jariyah. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf definisinya adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan nilai dari manfaatnya. Mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan manfaatnya. Sehingga wakaf berdasarkan definisi ini hanya bisa untuk objek yang punya nilai ketahanan. Nilai ketahanan maksudnya gimana, Pak? Nggak habis pakai. Maka Anda kalau sedekah bentuknya makanan, nasi atau air, habis pakai tidak? Habis pakai. Nah, seperti ini tidak bisa jadi objek wakaf. Kenapa? Habis pakai. Tapi kalau Anda sedekah kipas angin misalnya, atau AC, atau kitab, atau Al-Quran, Anda taruh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan itu bertahan, maka sepanjang dimanfaatkan, Anda turut mendapatkan pahalanya. Itulah yang dimaksud dengan wakaf. Baik. Sehingga syarat wakaf, objeknya harus bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, maka tidak bisa disebut wakaf. Dulu para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk wakaf. Sampai kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini boleh diingat-ingat ya. Kata sahabat Jabir, "Ma min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan secara finansial kecuali dia pernah wakaf. Hampir semua sahabat itu pernah wakaf. Itulah kelebihan dari para sahabat. Semangat mereka untuk wakaf luar biasa. Baik, kita kalau bersaing dengan para ulama kibar yang kita kenal, mereka punya karya yang umurnya panjang. Imam Bukhari, Sahih Bukhari sampai sekarang masih dimanfaatkan. Walaupun usia Bukhari kurang lebih hanya 63 tahun, tapi umur Sahih Bukhari sudah lebih dari 1200 tahun. Dan para ulama yang lainnya juga sama. Mereka punya karya yang umurnya ratusan tahun. Kita kalau bersaing dengan mereka nggak mungkin. Maka setidaknya, kalaupun kita nggak bisa seperti mereka, minimal coba tiru sebagian kecil yang bisa kita capai. Dan dalam hal ini yang mungkin untuk kita lakukan adalah wakaf dalam bentuk barang sesuatu yang bernilai manfaat dan memberikan kebaikan, dan benda itu bisa tahan lama. Mudah-mudahan dengan semangat semacam ini kita punya sikap untuk mulai menyusun, merencanakan apa kira-kira yang bisa saya wakafkan sebagai bekal agar saya bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun saya sudah meninggal dunia. Itulah umur yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Anda tidak terlalu kepanjangan kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada tanya jawab? Ada waktu sedikit waktu. Kita insya Allah akan akhiri sampai dengan jam 9. Dan untuk tanya jawab ini ada sekitar 15 menit sampai jam 9. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan kajian, bukan berkaitan dengan teknis. Teknis pulangan nanti insya Allah. Oh Bapak. Ya, dengan Bapak, apakah kita mesti menggunakan uang untuk pembangunan masjid misalnya, itu bagian dari Kalau kita sediakan uang untuk pembangunan masjid, apakah termasuk sedekah jariyah? Kalau Bapak menyerahkan sejumlah uang untuk masjid, bisa jadi sedekah jariyah, bisa juga enggak jadi sedekah jariyah. Tergantung penggunaan. Kalau dana itu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya infrastruktur dan permanen, maka statusnya wakaf.
misalnya untuk pembangunan, pembebasan lahan, penyediaan perlengkapan dan seterusnya. Tapi kalau dana itu dipakai untuk operasional yang habis pakai seperti biaya listrik, air, kemudian biaya-biaya SDM dan seterusnya, maka berarti tidak masuk kategori wakaf. Makanya kalau Bapak Ibu mau memasukkan infak ke masjid, pastikan ya saldo masjid itu tidak banyak yang mengendap. Sehingga Anda nanti perhatikan dulu laporan ketika Jumatan. Alhamdulillah saldo sampai pekan ini terkumpul 750 juta. Nah, berarti duit nganggur. Bapak ketika naruh duit di situ, sementara masjid sudah nggak butuh untuk renovasi, harta Bapak akan tertunda lama untuk dimanfaatkan. Tapi kalau ada masjid yang mengumumkan saldo masjid kita kali ini minus 50 juta. Begitu Anda masukkan dana, langsung kepake. Karena masjid ini masih butuh untuk perbaikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ye. Langsung saja Pak. Silakan. Kalau ada yang jamaah memberikan satu alat, seperangkat alat untuk pengeras suara gitu ke musola, tapi ternyata kalau musolanya digunakan nggak sebagai mestinya, seperti selawatan pakai speaker luar gitu. Jadinya apa ya istilahnya, ya harusnya kan nggak seperti itu ya, diharapkannya kan biar bisa dipakai speaker dalam aja, tapi itu hasil wakaf itu Ustaz. Itu gimana itu Ustaz? Ya, ketika ada orang yang wakaf tapi ternyata objek wakafnya disalahgunakan. Misalnya seperangkat speaker tapi ternyata dipakai nyanyian misalnya. Atau dipakai kegiatan corong luar malam hari yang ganggu banyak orang. Maka yang wakaf tidak berdosa karena beliau tidak ikut campur terhadap praktek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melanggar tadi. Sehingga dalam hal ini kalau yang wakaf bisa mengarahkan, ya, mohon maaf Pak, kalau bisa jangan dipakai kayak gitu. Ya mungkin agak sedikit beresiko ya. Ini kan wakaf dari saya. Ya sudah kalau gitu ambil saja kok diundat-undat. Ya mungkin agak sedikit beresiko. Kalau sekiranya bisa seperti itu diingatkan agar tidak dipakai, walhamdulillah. Kalau nggak bisa, kita ingkari dengan batin agar praktek seperti itu tidak dilakukan. Kita nggak suka dengan itu. Dan yang bersangkutan insya Allah tidak berdosa. Wallahu a'lam. Ada lagi dari ibu-ibu ada? Ibu-ibu nggak ada ibu. Masya Allah sudah jelas ngantuknya. Bapak monggo Ye. Izin berkaitan tadi penjelasan mengenai wakaf, contohnya kipas angin kan. Apabila kita mewakafkan sekarang, kemudian barang tersebut rusak sebelum kita meninggal, apakah itu nanti pahalanya juga akan masuk di umur yang kedua atau hanya saat kita masih hidup? Demikian Tan. Kalau ada objek wakaf yang sudah berhenti untuk bisa difungsikan. Kalau dulu itu wakaf kuda, wakaf kendaraan, wakaf onta, dipakai untuk kegiatan jihad atau dipakai untuk perjalanan haji dan umroh. Sampai akhirnya hewan ini mati. Ya, maka yang sudah selesai. Sehingga pahala wakaf tadi sudah tidak lagi mengalir. Karena yang diwakafkan sudah tidak berfungsi. Namun kalau yang diwakafkan itu masih bisa digantikan fungsinya. Misalnya kipas anginnya rusak, itu dijual. Dapat berapa kira-kira? Di kilo dapat duit 10.000. Terus dipakai untuk beli tambahan, sebagai tambahan untuk beli kipas angin yang baru. Harga kipas angin yang baru 1,5 juta plus 10.000 dari kipas angin lama tadi. Maka insya Allah masih melekat di kipas angin yang baru. Itu kalau masih memungkinkan. Sehingga ketika sudah rusak, misalnya ya atap yang dulu dibangun pakai dana wakaf, lalu atap ini dibongkar karena mau renovasi. Berarti gimana Pak? Ya sudah selesai karena sudah habis fungsi. Makanya pandai-pandai dalam menaruh dana wakaf, jangan ditaruh di masjid yang
DKM-nya, takmirnya hobi renovasi masjid. Karena kalau takmirnya gampang renovasi masjid, dikit-dikit bongkar pasang. Saya pernah lihat ada sebuah masjid, dia dibangun tiang, tapi tiang itu tidak menyangga apapun ya, cuman tiang gede gitu untuk hiasan. Terus pada saat gempa itu goyang. Akhirnya sama takmir diputuskan tiang ini dihilangkan. Tiangnya besar sekali, ya mungkin setengahnya tiang di hotel ini, gede, 2 itu kanan kiri di dekat mihrab. Akhirnya dihilangkan. Kita berpikir untuk bisa bangun tiang ini saja itu mungkin butuh waktu lama plus biaya ratusan juta, nggak difungsikan. Ya itu salah satu kesalahan takmir. Makanya takmir yang punya tanggung jawab dalam menggunakan dana wakaf, pastikan bahwa penggunaannya benar. Jangan hanya sebatas untuk ornamen yang tidak ada nilainya. Sehingga bolehlah masjid itu dikasih ornamen-ornamen untuk mempercantik, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sebentar, yang nambah itu sesuatu yang iya sebentar, ada yang tidak nambah. Ya, monggo. Mau bertanya tapi materi yang pertama Boleh sekali begini nanti. Langsung ke Ustaz. Ya itu. Boleh sekali. Ya. Ya. Bismillah. Ya, Ustaz Ziyad tadi disampaikan, Masya Allah, bagus sekali ya bagaimana cara kita mempertahankan ibadah yang sudah kita lakukan itu ya. Saya terpikir, apakah riya dan sum'ah yang dilakukan setelah ibadah itu juga memiliki pengaruh terhadap perusakan amalan ibadah kita? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Kalau mengarah ke sini nanti saya mengarah ke sana. Sudah, saya pegang. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Riya dan sum'ah setelah ibadah. Riya itu biasanya menyertai ibadah. Harus 2 mic-nya. Riya itu biasanya menyertai ibadah. Jadi memperlihatkan dia sedang beribadah. Ya. Ibu-ibu ngantuk ya kalau nggak dengar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, riya itu biasanya berkaitan dengan seseorang yang sedang melaksanakan ibadah ingin dilihat. Ya, sedangkan sum'ah adalah mencari, yakni memperdengarkan amalan. Sum'ah. 2 amalan ini, 2 sikap ini adalah 2 sikap yang bisa merusak amalan ibadah kita. Entah itu dilakukan ketika sedang ibadah ataupun dilakukan setelah ibadah. Maka hendaklah kita menjauhkan 2 hal tersebut dari ibadah yang telah kita lakukan. Ya. Bagaimanapun cara bentuk riya dan bentuk sum'ah tersebut, ya, termasuk postingan-postingan yang dilakukan setelah ibadah dengan tujuan untuk mencari pujian orang, pujian setelah mereka melihat kita, atau pujian setelah mereka mendengar kita.
Jadi sama saja, entah itu dilakukan ketika sedang ibadah ataupun setelah ibadah. Ya. Kalau zaman ini lebih bisa lagi, riya dilakukan setelah ibadah dengan video, cerita dengan orang, "Wilu, wah aku ngene-ngene iki cilik-cilik iki wo iso nyekel Hajar Aswad. Mantep toh, Bro." Nah, gitu. Ini kita khawatirkan termasuk ibadah-ibadah atau perkara-perkara yang bisa merusak ibadah. Tapi ketika niat kita adalah memotivasi orang dengan menunjukkan ibadah kita kepada orang lain, kita tujuannya adalah memotivasi, maka insya Allah seperti itu tidak mengapa. Ya. Jadi kalau niatnya pamer saja itu bisa merusak. Tapi kalau niatnya memotivasi, insya Allah tidak mengapa. Cuma niat seperti itu biasanya tipis, maka harus hati-hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustaz Ami ada tambahan. Ini yang saya sampaikan. Mungkin Ustaz Ami ada tambahan. Bisa dipahami ya. Amin. Sudah? Jadi, tampaknya dari ibu-ibu ada yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu. Caranya pakai apa, Pak? Agak Ada mikrofon? keras suaranya, boleh? Ibu, jadi ada yang tanya? Baik, selama mikrofon di tempat ibu-ibu, Bapak bersabar ya. Nggak boleh pulang dulu. Oh, iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait sedekah jariyah, Ustadz. Saya pernah mendengarkan salah satu Ustadz sunnah, insya Allah, tentang amal jariyah makan dan minum. Jadi ketika kita memberikan makan dan minum kepada orang, kemudian makanan dan minuman itu masih bergabung dengan daging yang kita berikan makan dan minum tadi kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut beribadah, kita masih mendapatkan amal jariyah dari ibadah orang tersebut. Jadi makan dan minumnya maksudnya menempel di daging orang tersebut, berupa makanan dan minuman itu berupa daging atau air yang ada di dalam tubuh, dan orang tersebut melakukan amal ibadah, kita dapat apakah kita dapat amal jariyah orang tersebut? Begitu Ustadz, sepertinya. Mohon betul atau tidak? Wallahu alam, saya nggak tahu nih. Cuman kayaknya dominan yang kita makan nggak jadi daging, Pak. Jadi apa, Pak, biasanya, Pak? Kolesterol. Tambahan lemak, tambahan kolesterol. Baik, intinya begini. Allah tidak menyia-nyiakan amal apapun yang dilakukan oleh hambanya. Sehingga ketika kita beramal saleh, apapun bentuknya, termasuk diantaranya adalah membantu orang lain dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, dan seterusnya, lalu yang bersangkutan nanti dia melakukan ketaatan dan ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan bahkan tidak hanya manusia, ketika kita memberi makanan kepada binatang sekalipun kita dapat pahalanya. Nabi SAW pernah mengatakan, fi kulli kabidin radbah ajrun. Di setiap amal baik, memberi kebaikan bagi makhluk yang hidup, di situ ada nilai pahalanya. Sehingga Anda ngasih makan kucing itu ada pahalanya. Anda ngasih makan binatang yang lain ada pahalanya.
Bahkan sababul wurud dari hadis tadi itu berkaitan dengan orang yang memberi makan anjing. Ngasih makan anjing ada pahalanya. Sehingga ini memberikan kita dorongan dan motivasi bahwa setiap muslim hendaklah berusaha memberikan kebaikan bagi yang lain sebisa yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Nah. Ibu, ampun. Ada? Baik, selanjutnya yang angkat tangan berikutnya dari ibu-ibu. Kalau tidak ada dikembalikan. Jangan dibawa pulang. Baik, diselingi bapak-bapak dulu, silakan tadi. Nah. Bagaimana dengan tadi kalau kita wakaf selalu benda biar ada wujudnya. Bagaimana dengan orang yang mungkin dia tidak sanggup untuk memberikan wakaf berbentuk kebendaan, tetapi dia ingin memberikan wakaf dengan berbentuk jasa. Misal ada seorang ahli bangunan, misalkan tukang itu Pak Tukang, dia ingin berpartisipasi dalam pembangunan masjid, mungkin menempelkan marmernya, tapi dia tidak mau membayar Tenaganya, ya, wakaf tenaga. Saya ingin memakafkan tenaga saya untuk masjid, apakah itu juga bisa dihitung wakaf? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang pahala satu anak panah yang mengenai musuh ketika jihad. Ketika satu anak panah mengenai musuh pada waktu dipakai untuk jihad, di sana ada 3 orang yang mendapatkan pahala. Satu, yang membuat anak panah tadi. Yang kedua, yang menyerahkan anak panah tadi. Sehingga ada petugas yang menyiapkan anak panah itu untuk dipakai para pasukan muslim ketika berjihad. Yang ketiga, pemanahnya. Artinya apa? Dalam sebuah kegiatan ketaatan, siapapun yang terlibat dalam kegiatan ketaatan tadi, dia turut mendapatkan pahala. Makanya Allah perintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah ta'awun dalam melakukan kebaikan dan takwa. Sehingga kalaupun si tukang ini misalnya secara finansial saya nggak punya, kalau saya disuruh untuk nyumbang, beli karpet, beli keramik, beli semen, beli ini, saya nggak sanggup. Tapi saya punya tenaga yang bisa saya gunakan. Tenaga apa Pak? Cuman resik-resik saja. Saya bisa punya tenaga jadi kuli. Kalau saya suruh nempel keramik saya nggak bisa, saya nggak punya keahlian itu. Tapi kalau suruh kuli ngaduk semen sama apa misalnya sama pasir saya bisa. Atau cuman nganterin saja, insya Allah dia turut mendapatkan pahala. Jika dia niatnya tulus, walaupun sama sekali dia tidak keluar harta, namun tenaga yang dia berikan, insya Allah bisa bernilai sebagai amal yang terus mengalir pahalanya. Wallahu a'lam. Satu lagi nggih, satu lagi. Tadi yang di sini, monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ya. Di mana itu Pak? Sebentar. Karena cerita ini perlu dikasih mic ya. Ya salah satunya kayak suatu proyek Ustadz proyek kayak pertambangan lah. Di situ awal mula kan kita eksplorasi dan di situ benar-benar awal mula hutan belantara Ustadz. Jadi proyek pertama itu kan pasti kita bikin mes ya di situ, bikin tempat tinggal untuk karyawan, terus untuk bikin bengkel, bikin apapun. Nah di situ belum ada untuk tempat kita ibadah. Di mana tempat ibadah itu enggak diplanningkan dari yang punya dana. Yang punya proyek. Baik. Iya. Jadi beberapa kita udah bangun mes, kita udah bangun bengkel, kita udah bangun PLTD. Nah di situ ada sisa bahan bangunan Ustadz. Untuk kita rencana kita bikinkan untuk musola atau masjid gitu. Nah di situ kita ada yang punya ide untuk bangun itu gitu. Terus dari teman-teman karyawan juga mau bantuin, walaupun bidangnya bukan di situ. Itu termasuk dari sedekah jariah atau bukan? Gitu. Tapi materialnya dari punya perusahaan. Iya betul. Izin nggak dengan pemilik material? Izin Pak. Diizinkan. Diizinkan. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau diizinkan, insya Allah bernilai pahala.
bagi yang memiliki material, satu, jika dia seorang muslim. Yang kedua, bagi teman-teman yang tadi desain bangunan sampai kemudian ikut terlibat dalam pembangunan, kemudian jadilah sebuah tempat sholat, jadi masjid dan seterusnya, dan itu dipakai dalam waktu yang cukup panjang, maka insya Allah mereka semuanya dapat pahalanya. Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai materi kajian. Namun Bapak Ibu tolong jangan beranjak dulu. Akan ada banyak sekali informasi penting berkaitan dengan kepulangan kita besok. Dan saya nggak tahu besok kita check out jam setengah dua setelah makan siang ya. Berarti pagi perlu kajian lagi nggak? Nggak usah. Hah? Atau pengen belanja? Baik, mungkin masih ada satu sesi kajian lagi besok ya, Sabtu, kurang lebih agak siang dikit, jam 9-an, biar bisa lebih panjang dan nanti lebih banyak tanya jawab masalah perjalanan kita seutuhnya. Baik, mungkin itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan ke Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.